Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Safira, NPM 171202293. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi 7 dan 8 pada mata kuliah Perspektif Global 7H. Materi 7 itu tentang Freemason, Illuminati, Rothschild, dan oligarki. Nah, itu tentang apa sih materi 7? Yaitu tentang gerakan ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 di Ingolstadt, Bavaria atas dengan nama Ordo Illuminati, dengan anggota awalnya sebanyak 5 orang dan dipelopori oleh Adam Weishaupt 1830. Dia adalah profesor hukum konon di Universitas Ingolstadt yang dikelola Terikat Yesus sebagai satu-satunya profesor dari kalangan klerikal, bukan kaum religius. Kelompok ini terdiri dari para pemikir bebas sebagai perwujudan pencerahan dan tampaknya mencontoh Freemason. Anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Anggotanya dibagi menjadi 3 kelas, masing-masing dengan beberapa tingkatan, dan banyak cabang Illuminati menarik anggota dari loji Mason yang sudah ada. Nah, kemudian pada awalnya Weishaupt berencana bahwa kelompok itu akan dinamai Perfectibilists. Kelompok itu juga disebut Illuminati Bavaria dan ideologinya disebut Illuminisme. Nah, banyak intelektual dan politis progresif terkenal yang menjadi anggotanya, termasuk Ferdinand dan Brunwich dan diplomat Xavier von Zwickau yang menjadi orang kedua di organisasi. Organisasi ini memiliki cabang di banyak negara, yaitu salah satunya di Eropa. Nah, dilaporkan bahwa ada sekitar 2000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun. Organisasi ini juga menarik di kalangan sastrawan semacam Johann Wolfgang von Goethe dan Johann Gottlieb Herder, serta para duke yang berkuasa di Gotha dan Weimar. Nah, pada tahun 1777, Karl Theodor menjadi pengusaha Bavaria. Dia adalah seorang pendukung despotisme tercerahkan dan pemerintahannya melarang segala bentuk kelompok sebelum akhirnya kelompok ini mengalami pembubaran yang dipengaruhi oleh dekret sekular yang dikeluarkan oleh pemerintah Bavaria. Nah, dekret pada tahun 2 Maret 1785 tersebut tampaknya menjadi pukulan mematikan bagi Illuminati di Bavaria. Nah, Weishaupt sendiri membawa kaburan dokumen dan korespondensi internet Illuminati. Namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 dan 1787. Lalu dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 1787. Roman von Zwickau digeledah untuk mencari lebih banyak dokumen mengenai kelompok tersebut. Kemudian dari teori persekongkolannya, Bruel dan Robinson antara tahun 1797 dan 1798, Memories Illustration The History of Jacobins karya Auguste Bruel dan Proof of Conspiracy karya John Robinson mengemukakan teori bahwa Illuminati terus bertahan dan melaksanakan persekongkolan internasional yang masih berlangsung. Mereka mengklaim bahwa Illuminati merupakan dalang di balik revolusi Prancis. Nah, kedua buku itu sangat populer, terus dicetak ulang dan dikutip oleh banyak buku lainnya. Misalnya oleh Proofs of the Real Exchange dan Dangerous Danger of Illuminism karya Pendeta Seth Parsons.
of the Real Exchange and Dangerous Tendency of Illuminist, karya pendeta Seth Spence, yang diterbitkan pada tahun 1802. Beberapa tanggapan terhadap karya tersebut bersifat kritis. Contohnya, on the influence attributed to philosopher Freemason and to the Illuminists on the influence. Contohnya, on the influence attributed to philosophers Freemason and the revelation of French, karya Joseph Monnet. Karya-karya Bruler dan Robinson juga memberikan pengaruh di Amerika Serikat. Di New England, pendeta dan beberapa lainnya berkhotbah menentang Illuminati. Khotbah mereka dicetak dan diberi itu masuk ke surat kabar. Nah, pada dekade awal tahun 1800-an, masalah tersebut mulai tak lagi mendapat banyak perhatian, meskipun mengalami kebangkitan selama gerakan anti-Mansion pada tahun 1820-an dan 1830. Kemudian, pada masa modernnya itu, keterkaitan terhadap Illuminati pada masa sekarang berawal dari diterbitkannya The Illuminatus Trigology. Nah, itu sebuah fiksi ilmiah postmodern yang diceritakan menampilkan Illuminati sebagai penguasa dunia. Jadi, tokoh penting dalam gerakan teori persekongkolan, Myron Fagan, berusaha mencari bukti-bukti bahwa banyak peristiwa bersejarah, mulai dari pertempuran Waterloo, Revolusi Prancis, sampai pembunuhan Presiden John F. Kennedy, semuanya didalangi oleh Illuminati. Selanjutnya yaitu materi 8 tentang teori MMT, yaitu Modern Monetary Theory. Nah, ini tentang dasar teori moneter modern. Basis MMT adalah teori ekonomi dari John Maynard Keynes. Mereka mengaku sebagai penerus post-Keynes untuk teori moneter modern. MMT berbicara banyak hal tentang ekonomi baru, ekonomi yang menurut penganutnya bukan ekonomi biasa alias ekonomi konvensional. MMT adalah sebuah perbedaan besar dari teori ekonomi konvensional yang diakui dan berjalan saat ini. Ide besarnya adalah pemerintah tidak perlu takut dengan defisit anggaran yang tinggi, ancaman inflasi, stabilitas nilai tukar, hingga pengeluaran besar-besaran untuk memulihkan perekonomian. Nah, pemerintah biasa memainkan perannya dalam mengontrol masalah-masalah ekonomi klasik seperti inflasi. Dengan sistem uang fiat saat ini, MMT berasumsi pemerintah bisa mencetak uang sebanyak yang mereka butuhkan untuk mendorong ekonomi tumbuh, sektor UMKM berkembang, terus bebas utang terdistorsi, dan penyediaan pekerjaan terpenuhi. Sistem uang fiat memungkinkan pemerintah mengontrol mata uang mereka sendiri. Nah, menurut Kelton, pemerintah bisa menghabiskan uang yang dicetak dengan bebas. Pasalnya, pemerintah selalu dapat mencetak lebih banyak uang yang melunasi utang dalam mata uang mereka sendiri. Sederhananya begini, dalam kondisi negara butuh banyak uang untuk mendorong ekonomi dan menjaga daya beli rakyatnya. Pemerintah cukup dengan mencetak uang meski ada resiko defisit melebar di sana. Pilihan mencetak uang jauh lebih baik dari mencari utang baru yang dipastikan akan menumpuk selama berpuluh-puluh tahun. Nah, uang baru yang dicetak ini akan diberikan pada UMKM, pengangguran, rakyat miskin, pegawai, hingga swasta yang mengerjakan proyek-proyek ekonomi. Daya beli terjaga, bisnis tetap eksis, dan ekonomi tetap berjalan dengan baik. Pilihannya, cetak uang atau utang. Nah, cetak uang baru yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah ini, menurut MMT, dapat menumbuhkan ekonomi hingga kapasitas penuh. Pengeluaran pemerintah dari mencetak uang ini akan memperkaya sektor swasta, menghilangkan pengangguran, membiayai program-program besar seperti perawatan kesehatan universal, biaya sekolah, hingga kuliah gratis.
dan energi hijau. Kemudian, MMT menegaskan negara-negara dapat menciptakan dan membelanjakan uang mereka sendiri dan itu bukanlah hal yang buruk. MMT menilai hanya kaum ekonomi konvensional dan monolitis yang selalu bikin asumsi-asumsi menakutkan dengan ide mencetak uang baru ini. Dalam ekonomi konvensional saat ini, gagasan mencetak uang untuk memecahkan masalah ekonomi suatu negara hampir secara universal dianggap sebagai ide yang buruk. Namun, MMT mengusulkan bahwa penciptaan uang harus menjadi alat ekonomi yang berguna dan mencetak uang ini tidak secara otomatis mendevaluasi mata uang, menyebabkan inflasi atau kekacauan ekonomi. Ekonomi konvensional dalam pemandangan MTT telah gagal dalam memberikan resep untuk mengobati pemulihan ekonomi global dalam 2 dekade ini penuh dengan gejolak. Utang melambung, investasi terseok-seok, ekonomi buruk, pengangguran tinggi, dan hilangnya peluang-peluang masyarakat untuk mandiri. Ini terjadi, kata MMT, karena negara-negara masih terpaku dengan konsep stabilitas sistem keuangan pengendalian defisit, khawatir inflasi tinggi atau hiperinflasi hingga nilai tukar yang rapuh. Adanya pengangguran merupakan bukti de facto bahwa pengeluaran pemerintah masih terlalu kecil untuk menggerakkan perekonomian untuk sampai ke pekerjaan penuh. Tulis Bill Armstrong dari York College pada 2015. Nah, selanjutnya adalah materi tentang SWF, Sovereign Wealth Fund, yaitu Sovereign Wealth Fund. SWF adalah sebuah dana investasi milik negara, alokasinya mungkin di aset real atau di aset keuangan seperti saham, obligasi, dan real estate. Itu adalah dari sekian bentuk kumpulan dan dana investasi pooled investment vehicle di pasar keuangan global selain private equity funds dan hedge funds. Negara-negara dengan surplus perdagangan yang besar akan menginvestasikan surplus tersebut ke sovereign wealth fund yang mana menggunakan dan mengelola dana tersebut untuk tujuan investasi murni. Itu bukan sebagai cadangan falas bagaimana dikelola oleh bank sentral dengan sangat konservatif. Ukuran dan pengaruh sovereign wealth fund terus meningkat sejak akhir tahun 2000-an. Sehingga menuai banyak komentar. Sejak 2005, sudah ada 40 SWF di pasar global dengan aset yang dikelola mencapai 7,9 triliun dolar. Di SWF terbesar di dunia adalah milik negara-negara penghasil minyak seperti Abu Dhabi, Arab Saudi, Kuwait, Norwegia, dan Rusia. Selain pasar keuangan, mereka berinvestasi di lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan negara-negara maju. Nah, terus tentunya mengapa sih sovereign wealth itu penting? Yang pertama, itu dana yang diinvestasikan adalah signifikan. Dan yang kedua, negara-negara memiliki pilihan investasi yang luas. Yang ketiga, tata kelola kurang transparan. Kemudian, pada tahun 2008, hukum internasional meluncurkan Santiago Principles, yakni seperangkat aturan tentang struktur tata kelola yang transparan dan sehat. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga mengatur bahwa investasi harus bertindak demi keuntungan ekonomi dan bukan atas nama pemerintah mereka. Namun, aturan-aturan tersebut bersifat sukarela bagi anggota. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.